Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak sudah mau terhubung di sini ya. Oke, baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat apakah akan ada kemungkinan suatu saat kamu dan dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, untuk bertemu kembali. Gitu ya, mungkin ada sebuah peristiwa yang akhirnya membuat dirimu dan dia berpisah, padahal sudah pernah menjalin sebuah kedekatan, menjalin sebuah hubungan kayak gitu ya. Tapi untuk saat sekarang ini, dianya di mana, kamunya di mana kayak gitu ya. Mungkin tidak ada koneksi sama sekali lagi untuk saat ini gitu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai ya, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Apakah ada pertemuan kembali antara kamu dengan dia, seseorang yang ada di hatimu saat ini? Oke, apakah akan ada pertemuan? Ya, Ace of Cup ada di sana. Kemudian di situ ada energi dari The Hermit dan kemudian di situ ada kartu dari The World. Oke, baik ya. Kemudian oke, apakah akan ada pertemuan kembali antara kamu dengan dirinya? Oke, baik. Iya. Oke. Iya, iya. Bagus. Bagus. Mari mau cari resultnya. Tunggu dulu, pengen cari resultnya apa ini kemungkinan. Oke, baik, baik, baik. Nah, jadi apakah akan ada pertemuan kembali antara kamu dengan dirinya? Kalau dilihat-lihat di sini nampaknya akan ada akan ada pertemuan nanti, tetapi tidak dalam waktu yang dekat ini. Mungkin ketika bahkan kamu sudah lupa, atau mungkin kamu sudah tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan dia. Jadi ini kayak pertemuan yang tiba-tiba saja gitu ya. Ini bisa pertemuan akan terjadi bertahun-tahun berikutnya kayak gitu, sampai udah lupa banget lah gitu ya, udah lupa. Nah, di sana mungkin pas ketemu sama dia pun keadaannya sudah berbeda, secara tubuh fisiknya pun sudah berbeda. Demikian juga kamu, gitu ya. Hanya kayaknya itu deh dia, gitu. Jadi kayak pertemuan tiba-tiba, entah itu di pesta, di party, gitu ya, atau mungkin ini di tempat-tempat yang menghadirkan kebahagiaan di sana. Jadi pertemuan yang tidak disangka-sangka, ya, pertemuan yang tidak diduga-duga di situ. Tapi akan berjumpa kembali dengan seseorang ini. Nah, kalau Mari lihat sesungguhnya gini ya, mungkin dari koneksi kalian yang telah berakhir ini masih meninggalkan jejak gitu, bagi seseorang yang kamu pikirkan gitu ya. Jadi gini, dia belum bisa melupakan kamu gitu ya, dia belum bisa melupakan kamu, tetapi untuk memperjuangkan hubungan ini kok kayaknya dia takut di situ. Jadi kesimpulannya dia ini belum move on dari kamu, masih sering ini, bahkan dia sering ini kayak stalking kamu di sini, masih ngintip-ngintip kamu apa kabar. Jadi sesungguhnya keterpisahan kalian ini tidak sungguh-sungguh ini berpisah. Walaupun diam-diaman ya, ndak ada komunikasi di situ. Tapi dia masih ngintip, masih pengen tahu kabar kamu seperti apa gitu ya. Apa yang terjadi perubahan dalam hidupnya kamu. Masih sering dia ini bertanya-tanya, apakah kamu memikirkan dia? Gitu ya. Masih penasaran.
Apakah ada kemungkinan kamu dan dia bisa bersama? Gitu. Tapi ya memang dia tidak berani mengekspresikan. Dia nggak berani untuk maju ke depan. Sering rindu sama kamu. Sering teringat padamu. Tapi semakin kuat keinginan dia untuk minimal berkomunikasi dengan kamu, semakin besar rasa ketakutannya dia. Gitu ya. Barangkali dalam kasus ini kamu yang meninggalkan dia mungkin. Menurut dia seperti itu. Menurut dia seperti itu. Kamu meninggalkan dia. Gitu ya. Walaupun pada kenyataannya dia yang menjauh dari kamu, makanya lepas koneksi kalian ini. Tapi bisa entah karena salah paham dia ke kamu, menganggap bahwa kamu tuh tidak bahagia ketika dengan dia, kamu tidak menginginkan dia hadir dalam hidupmu. Makanya dia memilih menjauh dari kamu. Ada kesalahpahaman yang mari tangkap di sini. Ada kemungkinan ke sana, gitu ya. Atau ya memang di situ kamu jelas-jelas nunjukin kalau kamu tuh ragu ke seseorang ini, atau kamu nunjukin bahwa kamu tidak berbahagia ketika kamu dan dia masih bersama, gitu ya. Ada gentarnya orang ini ya, untuk terhubung lagi dengan kamu, takut ditolak kah? Atau ini bisa kayak bingung cara masuknya ke kamu tuh kayak gimana, gitu ya. Cara untuk membuka komunikasi dengan kamu itu seperti apa? Bisa jadi dia nggak tahu, gitu ya. Cara manisnya gitu loh, cara baiknya masuk ke kamu tuh kayak gimana tuh bingung dia, nggak mengerti dia, gitu. Tapi dia meyakinkan dirinya, aku dan kamu, dirinya dan kamu ini sebenarnya masih dalam kondisi unfinished business. Barangkali tiba-tiba saja perpisahan ini terjadi dan dia tidak tahu, apa nih berpisah tuh kayak gimana nih gitu. Ada kerancuan dalam berpikir, ada kerancuan dalam menilai koneksi antara kamu dengan dia di kepala dari pasangannya kamu ini. Ada rasa rendah percaya diri juga, tidak yakin dan tidak mantap dia. Mau segera untuk ketemu sama kamu, makanya butuh waktu sampai bertahun-tahun berikutnya di sini. Ya, untuk terjadi perjumpaan antara kamu dan dia, dan bahkan di sini perjumpaannya kan accident ya, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, gitu. Akan ada pertemuan. Nah di sana, gitu. Ya. Jadi bukan hanya kamu saja yang penasaran tentang orang ini, tapi dia pun mungkin lebih kuat rasa penasarannya ke kamu. Makin banyak dia menggali informasi tentang kamu, makin penasaran dia, gitu ya. Bagaimana kondisi hatimu padanya, apa yang kamu pikirkan tentang dirinya. Makin penasaran, besar di situ rasa penasaran, gitu ya. Tapi lagi-lagi takut untuk buru-buru datang. Mungkin merasa tidak punya modal, tidak punya alasan atau tidak punya cara untuk bisa diterima dengan manis oleh kamu, gitu ya. Sana. Tapi ya bisa jadi memang energinya dia untuk mendekati kamu memang tidak sebegitu besarnya. Walaupun ingin, di sini tuh ingin aja yang ada, ya. Tapi kemampuan kurang dan mencalan sendiri ke arah sana agaknya kurang mau, gitu pula. Gitu ya. Dan mungkin juga untuk saat ini dia mengunci dirinya, menjauhkan dirinya dari kamu karena ada tindakan kamu, entah itu dalam bentuk omongan kah, atau mungkin ada satu peristiwa yang membuat dia tuh kayak ngerasa
agak sakit hati sama kamu. Gitu. Nah, di sana ya. Jadi kondisinya seseorang ini tuh lagi down, bahkan sampai sekarang ini ya. Mari rasa lagi down ini. Ada perasaan tercampak, dicampakkan gitu ya. Ada perasaan dicampakkan oleh kamu. Nah, di sana. Dan ini bisa jadi dia agak sedikit mendendam sama kamu. Walaupun dia nggak mau ya ngungkapin dendamnya ini atau mempraktekkan apa itu namanya, memanifestasikan dendam dia ini. Jadi karena luka, merasa terluka oleh kamu, itu yang membuat dia melekat, mikirin kamu terus, gitu lah, mikirin kamu terus. Nah, di sana ya. Dan nanti kalaupun perjumpaan itu terjadi, mari rasa orang ini agaknya kurang terbuka nanti sama kamu. Padahal seneng, padahal happy gitu ya. Dengan pertemuan ini tuh nanti akan happy sekali. Tapi walaupun begitu, adakah progres dia? Katakanlah untuk ngebenahi hubungan kamu dengan dia. Mari rasa di situ tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya sekedar perjumpaan saja nampaknya di sini. Gitu ya. Mungkin ya agak intens, terutama dari sebelahnya kamu. Begitu ada pertemuan, mungkin kamu akan minta nomor WA-nya kamu, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin kamu langsung tembak gitu, wah hari Jumat, Minggu kita ketemu ya, tak traktir kamu untuk ngopi, misalnya kayak gitu. Terbuka dari kamu membuka diri ke dia, kamu ramah banget nanti sama dia. Ketika dia ketemu sama kamu nanti, dia bisa tuh kayak pucet langsung. Pucet, mau pipis celana dia gitu lah. Antara bahagia, takut, malu, benci, terluka, wah ini nano-nano. Makanya pucet dia. Bisa nanti kamu akan melihat dia tuh kaku banget. Seolah-olah pengen cepet-cepet menyudahi komunikasi dengan kamu. Seperti itu. Ketika bertemu, dia akan menghindari kamu. Tapi nampaknya kamu yang mengejar dia nanti. Kamu kan si Anu ya, gitu. Terus dia, iya, mau dia acting. Sangkin kalapnya dia, mau dia acting, siapa ya, gitu. Bisa dia acting pura-pura lupa. Bisa dia kayak gitu nanti. Siapa ya, gitu. Di sana ya. Akan terbuka, pokoknya itu ya, akan terbuka kamu ke dia. Gitu. Pertemuan ini bisa juga gini, tiba-tiba kamu, ini kan tiba-tiba tadi ya, kamu ketemu sama seseorang, entah itu temennya dia, terus temennya ngasih nomor sama kamu yang duluan menghubungi dia, itu bisa nanti. Gitu. Tiba-tiba dapat nomornya dia, kan ini serba tiba-tiba nih. Tiba-tiba kamu dapat nomornya dia, kamu menghubungi dia lagi, gitu ya. Tapi gitu, ketika kamu pertama kali ketemu sama dia nanti suatu saat, dia agak-agak pengen berjarak dari kamu, tapi happy, seneng dengan pertemuan itu. Kayak yang my dreams come true, ketemu lagi sama kamu gitu. Dan itu bisa bikin dia galau lagi, dan kamu pun bisa galau lagi nanti dengan pertemuan itu. Walaupun masih ada itikadnya kamu untuk menyambung kembali apa yang pernah putus di kemarin hari dengan dia, tapi dia bisa kayak yang tidak mau membuka diri ke kamu. Walaupun tawaran itu tawaran yang delicious ya, tawaran yang menarik bagi dia. Hanya saja itu nanti dia kayak bisa menganggap kecil di depannya kamu. Dia bisa kayak menganggap dia ini tidak berarti.
di depannya kamu, goyah di situ dia, di sana ya, goyah banget di situ. Dan dia tuh pun kayak yang nggak usah coba-coba membuka diri gitu, nggak usah di sana ya. Jadi bertemu pun kembali dengan dia suatu saat nanti, adapun dan kemudian masih ada pun niatan kamu untuk dengan dia lagi, tapi bisa jadi perasaan dia masih kuat sama kamu, tapi pikiran dia melarang untuk tidak terlibat lebih jauh dengan kamu. Jadi nampaknya keterpisahan ini yang sekarang ini itu sudah baik, dan nanti pertemuan sekali lagi di situ akan lebih memperlihatkan apakah memang masih ada, apakah memang lebih besar kemungkinan bersama atau tidak bersama, nanti itu akan kelihatan. Dan untuk saat ini mari lihat, lebih ada kemungkinan untuk tidak menyambung apa-apa di masa depannya antara kamu dengan dia gitu ya. Bisa nanti juga dia tuh kayak acting pura-pura marah sama kamu, mungkin bukan pura-pura ya, tapi orang kikuk. Kayak gimana tuh orang kikuk, cara bicaranya agak formal-formal nanti sama kamu gitu ya. Mungkin ketika kamu masih mau ajak dia ngomong lebih panjang, dia udah ya aku pergi dulu ya gitu. Atau ketika tadi ya, ini ada kemungkinan kamu yang chatting dia duluan, dia jawab kamu, tapi jawaban dia tuh kok terasa dingin gitu, seperti yang tidak welcome. Kamu jangan merasa bahwa ada yang salah dari kamu, tapi dia yang sedang kacau dengan diri dia sendiri gitu ya. Dia yang sedang berantakan dengan diri dia sendiri, dan keluarnya ya caranya dia merespon kamu mungkin ya cara-cara yang bikin kamu tuh kayak ngerasa nggak asik gitu di sana ya. Jadi itu tadi, orang ini sebenarnya belum move on dari kamu, walaupun kamu bilang kamu udah pisah sama dia sekian lama, bertahun-tahun, tapi masih tertambat ya pikiran dan perasaannya dia di masa lalu, yaitu bersama dengan kamu, di kisah kalian berdua di masa lalu gitu. Hanya saja mau menghidupkan yang masa lalu untuk di masa depan, dia tidak punya energi ke sana, dia tidak punya kekuatan di sana. Barangkali juga nanti pertemuan kalian kamu sudah punya pasangan, dia juga demikian gitu ya. Atau mungkin di saat nanti kalian bertemu, dia down di situ gitu ya. Akhirnya ya dia nggak punya apa ya, nggak punya keberanian gitu loh, karena menatap diri dia sendiri. Mungkin agak keras ya dengan diri dia sendiri ini orangnya, menilai-nilai yang ditangkap dirinya tentang diri dia sendiri, bahwa dia ada jauh di bawah kamu, levelnya ada jauh di bawah kamu gitu. Gentar dia untuk mendekati kamu, walaupun dari saat kemarin hari setelah berpisah hingga nanti entah berapa tahun kemudian kamu dan dia akan berjumpa, akan koneksi lagi. Walaupun di situ dia masih belum bisa melepaskan kamu, gitu ya. Memang susah ini ya, dia melepaskan kamu ini susah banget, gitu. Susah banget ya. Tapi di situ ternyata dia tidak memprogres apapun dalam relationship kalian ini ke depannya. Dan bahkan kalau dia ketemu lagi sama kamu, wah ini makin kacau gitu ya, makin kacau dia, makin berantakan dia ketika ketemu lagi sama kamu gitu ya. Terasa lagi kayak ego pingin bersama dengan kamu gitu, terasa lagi di situ, pengen lagi mencicip bahagia yang dulu. Tapi ya lagi-lagi ya, sebentar dia terbakar semangatnya, habis dari situ langsung melempem semangatnya dia gitu.
pertemuan kembali tidak membawa apa-apa di masa depan. Tidak membawa apa-apa ini dalam artian membawa lebih bagus lagi koneksi gitu ya, lebih intim lagi. Nampaknya di situ tuh enggak gitu ya. Oke, baik ya. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin. Koin-koinnya ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisial kamu, bisa inisial dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Oke ya, baik. Langsung saja kita mulai dari inisial U. Upaya, ada O. Orang, ada W. Warna, ada L. Lapar, ada Z di sini, Zain. Y di sini, Yanto. Ada J di sini, ya. Jalan, ada inisial H. Harimau, ada inisial R. Ratu. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak. Ada Aries di sini, hadir Pisces, hadir Gemini, ada Scorpio di sini, kemudian ada energi dari Leo dan ditutup oleh energi dari Taurus. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.